Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Mode Santai. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting di pemrograman modern, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kita akan kenalan dulu nih dengan 3 dasarnya, yaitu kelas, atribut, dan metode. Yuk kita langsung mulai. Pertama, kita bahas apa itu kelas. Bisa dibilang kelas itu seperti cetakan atau blueprint sebuah benda. Misalnya kita punya blueprint mobil, dari situ kita bisa buat baca mobil yang punya ciri khas dan datanya masing-masing. Nah, kelas di pemrograman itu mirip banget nih. Dia adalah template yang menjelaskan apa saja yang dimiliki oleh suatu objek seperti data dan perilaku. Terus, apa itu atribut? Jadi, atribut itu adalah data atau informasi yang dimiliki oleh objek. Kalau kita ibaratkan mobil, atributnya ini bisa berupa warna, merek, dan tahun produksi. Lalu, metode itu apa sih? Metode adalah fungsi khusus yang ada di dalam kelas. Fungsinya adalah memberi kemampuan pada objek untuk melakukan sesuatu. Misal, mobil bisa jalan, berhenti, atau bunyi klakson. Nah, setiap kemampuan itu kita bisa buat sebagai metode di kelasnya. Ini adalah contoh kelas program Python untuk membuat kelas. Sudah kebayangkan? Tapi ternyata atribut di dalam kelas itu ada 2 jenis loh. Kita bahas supaya makin paham. Di dalam kelas, atribut itu ada 2 macam. Pertama, atribut instance. Ini adalah data yang unik untuk tiap objek. Misalnya nama, NIM, mahasiswa pasti beda-beda untuk setiap orang. Kedua, ada atribut kelas. Ini ada data yang sama untuk semua objek dari kelas. Contohnya universitas. Semua mahasiswa dalam kelas ini akan punya universitas yang sama. Jadi kita tidak perlu simpan data itu berulang kali. Kenapa penting untuk bedakannya? Karena dengan atribut kelas, kita hemat memori dan bisa atur data yang sifatnya umum dengan mudah. Sementara atribut instance tetap fleksibel buat data spesifik tiap objek. Ini adalah contoh kode-kode dalam Python. Sudah jelas perbedaannya sekarang. Kita coba terapkan dengan studi kasus sederhana supaya kamu makin paham gimana pakainya. Oke, kembali nih ke codingan. Jadi, kita akan membuat studi kasus dengan kelas mahasiswa. Nah, di kelas mahasiswa itu akan ada atribut, nama, dan name, serta metode tampilkan info untuk menampilkan informasi mahasiswanya. Yuk, kita mulai ngoding saja. Oke, kita akan pertama buat kelas mahasiswa terlebih dahulu. Kita akan buat kelas mahasiswa. Oke, untuk penamaannya sendiri itu kelas lebih baik diawali dengan huruf besar ya, karena itu best practice-nya. Oke, kita akan buat def untuk inisiasi atributnya. Init. Oke, kita hapus yang ini. Terus kita tambahin self nama, karena ada atribut nama dan atribut name. Lalu kita inisiasi lagi self titik nama sama dengan nama. Lalu self titik name sama dengan name. Lalu kita akan membuat function tampilkan info. Tampilkan info. Ya, jadi ini lebih metode dari kelas itu tersendiri. Self. Lalu kita akan implementasikan output yang akan ditampilkan. Misal kita buat print ini untuk headernya informasi mahasiswa. Lalu kita akan ngeprint si atribut nama ini. Jadi kita akan buat nama, lalu kita akan panggil atribut namanya self titik nama. Lalu kita juga
ngepanggil atribut si nim juga. Nim, benar? Oke, nim, self titik nim. Nah, untuk metode dari kelasnya sudah jadi juga, dan atribut di kelasnya juga jadi juga. Maka kita akan buat objek dari kelas tersebut. Kita buat objeknya dengan M1 saja. Dengan kita panggil kelasnya mahasiswa, lalu kita masukkan atribut-atributnya, misal Arif, dan name-nya berapa? 046. Maka kita sudah bisa manggil metode dari kelas itu. Misal kita punya metode tadi tampilkan info ya, kita panggil tampilkan info. Jangan lupa ini, maka dia akan mengeluarkan output tampilkan informasinya. Ini Arif sudah cocok, name-nya juga cocok. Nah, itu saja dari studi kasus kelas mahasiswa. Kalian sudah ngebuat kelas dengan bernamakan mahasiswa, serta sudah membuat atribut di dalam kelasnya. Ya, di sini ada nama dan nim, serta kalian sudah punya metode dari kelas mahasiswanya, yaitu tampilkan info. Dan kalian sudah membuat objek dari kelas tersebut, serta memanggil metodenya. Nah, itu aja sudah cukup untuk coding hari ini. Keren banget, sekarang kamu sudah paham dasar-dasar kelas, objek, atribut, dan metode di Python. Dengan konsep ini, kamu bisa memiliki program yang lebih terstruktur dan modular. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dalam video Mode Santai. Sampai jumpa di video berikutnya.